Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring PPKN kelas 7. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai apa itu norma, kemudian macam-macam norma, serta arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kenapa sih norma itu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Kalau kalian penasaran, simak terus penjelasan video ini ya, dan jangan di-skip. Pentingnya norma di masyarakat disebabkan karena norma tersebut memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan juga perbuatan lain yang dapat mengganggu orang lain. Yang kedua, menjadi pedoman penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan selaras. Yang keempat, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Dan yang terakhir, yaitu bisa mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya pentingnya norma bagi diri sendiri dan masyarakat itu? Nah, arti penting norma bagi diri sendiri ataupun masyarakat itu sebenarnya sama-sama memiliki persamaan, yaitu norma berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib, damai, serta dapat mencegah benturan-benturan ataupun pertentangan antar golongan manusia yang satu dengan yang lainnya. Jadi, norma ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu? Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Nah, sudah bukan merupakan hal yang tabu ya bahwa di masyarakat itu pasti ada yang namanya aturan, di mana aturan tersebut juga harusnya wajib ditaati oleh anggota masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya didorong dari dalam keinginan diri sendiri, maksudnya didorong oleh kesadaran diri sendiri dan bukan merupakan paksaan. Kesadaran diri untuk patuh terhadap norma dapat dibina dengan sikap dan budaya sebagai berikut ini. Yang pertama ada budaya malu. Bisa kita lihat seperti contoh di atas yaitu beberapa siswa datang terlambat. Kemudian budaya tertib. Contohnya adalah mengantre. Nah, mungkin di Indonesia itu untuk antri kadang orang-orang suka tidak mempedulikan ya, maunya pengen duluan aja, pengen nyerobot. Adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu budaya bersih, salah satunya yaitu dengan tidak mencontek pada saat ujian. Tapi untuk mencontek sepertinya sudah menjadi budaya ya di kalangan pelajar juga. Nah, tapi kenapa ya kepatuhan terhadap norma di masyarakat itu masih tergolong rendah? Apa sih penyebabnya? Apa juga sih faktornya? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena faktor pribadi. Yang kedua, disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor pribadi berkaitan dengan sifat atau karakter dari dalam diri sendiri, yang dimana pribadi tersebut belum memiliki kesadaran untuk berlaku taat aturan. Yang kedua, faktor lingkungan
yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Seperti kurangnya perhatian orang tua, kemudian pergaulan dengan teman sebaya, dan juga lingkungan tempat tinggal sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai macam perilaku yang sesuai dengan norma dalam lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian sekolah, dan juga bernegara. Sekarang ini, kita akan membahas mengenai perilaku sesuai norma dalam lingkungan keluarga. Seperti dilihat pada contoh, yang pertama yaitu patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, selalu meminta izin ketika hendak berpergian. Kemudian, ada berperilaku baik terhadap kedua orang tua dengan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana sih bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam lingkungan sekolah? Yang pertama ada datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ayo jujur, siapa yang sampai sekarang datang ke sekolahnya masih terlambat? Mulai dari sekarang diperbaiki ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kalau misalnya kepepet bagaimana, Bu? Boleh, tapi asal tidak setiap hari dan harus disertai dengan alasan yang logis. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya dengan piket. Hayo, siapa juga yang sering bolos piket? Mulai besok jangan bolos piket ya, karena ruang kelas yang nyaman kan adik-adik juga yang menciptakan. Nah, selanjutnya, perilaku sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita lihat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Contohnya, misalnya adik-adik ikut pengajian, ikut yasinan, atau ikut event-event yang ada di tempat tinggal adik-adik seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat. Salah satunya yaitu dengan ikut ronda malam. Kemudian yang ketiga, aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, lalu untuk perilaku sesuai norma dalam lingkungan bernegara bagaimana? Yang pertama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu dengan tertib berlalu lintas seperti menggunakan helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti itu. Yang kedua yaitu tertib dalam membayar pajak. Kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam program pembangunan nasional. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi Ibu banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, apabila adik-adik merasa kurang paham terhadap materi yang Ibu sampaikan tadi, silahkan adik-adik bisa menghubungi Ibu melalui personal chat WhatsApp, oke? Dan jangan lupa follow akun Instagram Ibu, Twitter, dan juga silahkan hubungin Ibu di WhatsApp. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.